Nah, di sini kawan-kawan klik garis 3 ini ya. Lalu pilih create resource. Nah, baru kita pilih sini Windows. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya channel. Gimana kabarnya kawan-kawan hari ini? Saya doakan dalam keadaan sehat selalu ya. Dan buat kawan-kawan yang lagi bekerja mencari rezeki, saya doakan mendapatkan rezeki yang banyak, halal, berkah, dan thayyiban. Amin. Di kesempatan video kali ini, saya akan membahas tentang masalah cara membuat VPS pakai Microsoft Azure ya. Ini khususnya buat kawan-kawan yang belajar laptop, ya laptopnya lemot atau misalnya masih pakai Windows 7. Nah, sedangkan kita mengajarkan tugas pekerjaan sekolah atau tugas sekolah kita itu harus cepat ya. Nah, kita harus bisa menggunakan Windows 10 ya. Dan Windows 10 dan juga bisa RAM-nya RAM 2/4. Selanjut ke videonya. Buat kawan-kawan yang baru nonton video saya ini, silahkan di subscribe dulu. Dan jangan lupa aktifkan gambar loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Oke, VPS itu adalah seperti ID iPress, yaitu ID iPress luar negeri ya. Jadi kita bisa menggunakan komputer luar negeri dari Indonesia ini. Ini sebenarnya paling cocok banget buat anak-anak sekolah yang masih belajar di SMP, SMA, yang lagi ngerjain tugas, yang mana tugas itu harus cepat dikerjakan ya. Karena kalau pakai VPS ini, kita komputernya sangat cepat jalannya ya, jadi tidak lemot gitu ya. Beda dengan komputer kita sendiri. Karena VPS ini adalah dengan seperti kita menyewa komputer di luar negeri. Jadi ada VPS gitu kan. Jadi IP address laptop atau komputer kita itu adalah IP address luar negeri. Bisa Amerika, bisa Australia, bisa Jepang, tergantung VPS yang kita buat ya. Tapi kali ini saya akan mengajarkan cara membuat VPS-nya pakai Microsoft Azure. Oke, saya sekarang sudah berada di layar laptop. Langsung aja kita buat VPS-nya pakai Microsoft Azure. Saya masuk ke Google Chrome dulu. Nah, di sini saya sudah menyimpan Microsoft Azure saya di layar laptop. Saya buka ini. Nah, di sini kawan-kawan klik garis 3 ini ya. Lalu pilih create resource. Nah, baru kita pilih sini Windows. Nah, ini harus kita isi ya. Ini beda-bedanya kita isi. Di sini kebetulan saya pakai yang free Microsoft Azure-nya. Saya pergunakan yang free saya, Windows. Nah, ini diisi. Ini nama apa? Nama VPS-nya kita mau bikin apa gitu kan? Di sini saya bikin misalnya random. Nah, perhatikan gambar sebelah ini ya. Kalau di sini adanya tanda silang berarti tidak cocok, harus kita ganti nama yang lain ya. Kalau ini checklist semua berarti bagus. Nah, di sini region. Region ini negara yang mau kita buat VPS-nya. Negara mana? Di sini saya memakai negara Asia aja ya, saya memakai Asia. Lalu sini image. Image ini adalah Windows yang mau kita pakai. Kita memakai Windows berapa gitu ya. Sini saya memakai Windows. Saya Windows terbaru ya, saya memakai Windows 10 ya. Nah, ini. Nah, ini size. Size ini adalah RAM atau laptop atau komputer CPU yang kita mau pakai RAM berapa gitu nah. Ini saya change, kita pilih. Nah, di sini ada banyak pilihannya. CPU 1, RAM-nya 2GB, 4GB, RAM-nya atau 16GB. Terah kawan-kawan, sesuaikan memakai RAM yang mana. Saya yang standar aja, saya memakai RAM 2GB. Setelah itu klik ini, select. Nah, udah. Selanjutnya nama. Ini nama untuk masuk ke VPS kita ya nanti ya. Ini saya bikin juga random juga. Random. Oke. Di sini checklist semuanya berarti diterima. Terus sandi. Nah, ini di sini sandinya katanya ada yang valid, ada tanda silang berarti tidak cocok. Kita diganti lagi sandinya, misalnya diganti di sini saya kasih tanda huruf besar.
Nah ini. Jadi kalau ini maaf, kalau ininya ada tanda silang satu, berarti tidak bisa dipakai sandi itu passwordnya. Berarti kita bikin password lain sampai tanda ini hijau semua ya. Nah, cocok. Setelah itu kawan-kawan masuk ke bawah. Nah ini, pastikan di sininya RDP ya. Pastikan di sini tulisan RDP seperti ini. Ini ada banyak. Nah, pastikan yang dicentang RDP. Ya. Setelah itu kelar, langsung di review. Baik. Save aja. Nah, kita tunggu di sini. Nah ini udah validation password, berarti udah diterima seperti ini. Langsung kita crack lagi. Nah, ini udah tahap terakhir ya. Ini tinggal menunggu prosesnya. Di sini emang agak lama prosesnya, antara ya 10 menit atau 5 menit ya. Ini tunggu sampai selesai. Nanti baru kita bisa gunakan VPS-nya ya. Tunggu dulu. Nah, kalau sudah seperti ini ya, berarti sudah selesai. Kita sudah berhasil membuat VPS. Langsung kita klik Go to School. Nah, alhamdulillah VPS-nya udah jadi. Ini IP address-nya. Tadi kita pakai Asia. Ini 52.187.193. Ini adalah IP address-nya. Dan password dan sandi buat masuknya yang tadi kita bikin tadi ya, harus diingat. Jadi di saat kita membuat VPS ini tadi, kita harus ingat-ingat sandi, password dan username-nya ya, biar bisa kita masuk nanti pakai IP address ini. Ini IP address-nya ya. Nah, buat kawan-kawan yang bertanya gimana cara daftar di Microsoft Azure-nya, nanti video selanjutnya akan saya bahas juga. Dan gimana cara menggunakannya nanti akan saya bahas juga. Oke, itulah cara membuat VPS pakai Microsoft Azure ya. Nah, buat kawan-kawan yang belum tahu cara mendaftar Microsoft Azure-nya, insya Allah next kedepannya akan saya buat videonya cara daftar Microsoft Azure. Dan buat kawan-kawan juga bertanya cara menggunakan VPS-nya, insya Allah nanti akan saya buat juga di video selanjutnya. Makanya buat kawan-kawan yang baru nonton, silahkan di subscribe dulu agar bisa nanti menunggu notifikasi video terbaru dari saya. Oke, saya ucapkan terima kasih buat kawan-kawan yang setia menonton sampai selesai. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Dan jangan lupa tekan belnya ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.